Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, puji nama Tuhan. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur ya Allah kami naikkan kepadamu pada saat pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan namamu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Berkati kami semua dalam hikmat dan tuntunan kuasa Roh yang kudus. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Nas Almanak IKE Minggu tanggal 22 November 2020, tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru surat Paulus kepada jemaat di Efesus pada pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai 23. Kitab Efesus pada pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Firman Tuhan dibaca demikian. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di bumi ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya sebagai jemaat, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ada dua hal yang mendasar yang menjadi bahagian terpenting kenapa Paulus bersyukur dalam konteks nas ini. Dan kenapa begitu berartinya setiap bahagian dari dua hal ini sehingga Paulus merasa penuh dengan sukacita dan kebahagiaan.
Bahkan selalu dia doakan setiap bahagian dari apa yang dialami dan berlangsung dalam kehidupan. Jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Dua hal yang terpenting ini tentu merujuk kepada iman dan kasih. Ketika iman itu dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti iman di sini merujuk kepada hubungan antara keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah. Dalam relasi kita dengan Allah pun tentu kita meyakini bahwa selalu hidup kita ini dituntun dan disertai oleh Allah. Dan karena iman yang ada dalam kehidupan kita orang yang percaya, kita dimampukan untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan kesungguhan dan ketekunan, dengan sukacita dan tanggung jawab serta kebahagiaan untuk melakukan setiap hal dalam rencana dan kehendak Allah yang ada itu. Berbagailah kamu yang tidak melihat namun percaya, itu adalah iman kita, keyakinan kita. Hal inilah yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah. Karena dia mendengar tentang bagaimana iman jemaat Tuhan di Efesus yang selalu menjadi bahagian yang dirindukan untuk Paulus berjumpa dengan mereka. Paulus bersyukur karena iman jemaat di Efesus yang boleh diterima beritanya dengan sukacita dan kebahagiaan. Paulus juga bersyukur karena di sana dia mendengar ada kasih yang berlangsung dan terjadi dalam kehidupan orang-orang kudus yang ada di Efesus. Dua hal mendasar iman dan kasih yang merupakan sukacita dan kebahagiaan yang Paulus dengar dalam kehidupan jemaat di Efesus. Kasih di sini merujuk kepada sebuah tindakan dan kepedulian antara manusia dengan sesamanya. Terlebih-lebih hubungan kasih antara manusia dengan Allah pun juga berlangsung dan terjadi dalam kehidupan jemaat di Efesus. Syukur kepada Tuhan Yesus yang Paulus naikkan dalam konteks nas ini melalui doa agar mereka senantiasa memperoleh pengertian di dalam Kristus. Sehingga roh hikmat dan wahyu untuk mengenal
akan kasih Allah di dalam nama Tuhan Yesus itu secara benar dalam setiap kehidupan orang-orang yang kudus yang ada di sana. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa dan pemeliharaan Allah tidak terbatas. Tidak terbandingi dengan kuasa manapun juga. Dan dasar dari segala sesuatu yang telah diletakkan di bawah kaki Kristus pun menjadi bahagian terpenting yang diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kristus adalah kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuh Kristus dan penopang. Untuk mencerminkan sinar kasih dan kemuliaan Allah. Yang selalu diwujudkan dalam sebuah tindakan kasih dan kesungguhan untuk meyakini setiap bahagian dari apa yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Wujud doa dan syukur dalam kehidupan kita sebagai orang-orang kudus Allah akan menjadi kekuatan dan penopang hidup kita ini. Sehingga kita mampu untuk menjalani setiap bahagian-bahagian terpenting dalam setiap kepenuhan hidup kita ini menurut rancangan dan jalan-jalan Allah. Dengan segala keyakinan dan kesungguhan hati dan hidup kita yang diliputi, yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Allah yang memiliki hikmat, yang berikan pengertian kepada kita. Sehingga kita selalu mengenal akan setiap teladan-teladan Kristus. Dan di dalamnya kita mampu untuk menjadi bahagian, untuk mempraktekkan setiap tindakan kasih yang nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Paulus bersyukur karena telah menerima sukacita dan kabar baik tentang iman dan kasih jemaat di Efesus. Bagaimana dengan kehidupan kita jemaat Tuhan saat ini? Apakah menjadi bahagian dalam hidup dan waktu kita ini? Pun kita selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena iman dan keyakinan kita, karena hubungan kasih kita dengan Allah dan hubungan kasih kita dengan sesama, yang tercermin dalam tindakan, perkataan, maupun perbuatan kita sehari-hari sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami untuk selalu bersyukur, agar setiap praktek tindakan kasih dan keyakinan kami kepadamu selalu ada dan melingkupi hati dan pikiran kami secara pribadi, keluarga, persekutuan, maupun di mana Allah menempatkan kehidupan kami. Inilah ya Tuhan seluruh kehidupan kami jemaat-Mu hari ini dalam persekutuan
yang berlangsung ya Allah. Lawatan dan pemeliharaan serta cinta kasih-Mu ya Allah kami mohonkan, selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami seluruh jemaat-Mu. Berkati dalam pekerjaan kami ya Tuhan saat ini bahkan sepekan ke depan yang akan kami jalani. Berikan kami kekuatan dan kesehatan ya Allah. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan kuasa-kuasa ilah lain ya Allah. Biarlah hati dan hidup kami selalu dituntun dalam pemeliharaan kasih-Mu saja ya Allah. Dalam sukacita dan kebahagiaan jemaat-Mu yang boleh dipertambahkan usia dalam sepekan ke depan ini. Anak Kensi Theo Tristan 22 November, Saudara Andre Dayano Resto 22 November, Ibu Nani Martini 22 November, Saudari Charlene Anastasia 22 November, Bapak Karpandi 25 November, anak Tesia Novia Tita 25 November, Saudara Andri Pratama 26 November, Ibu Destianti Parapean 26 November, Ibu Sumiati 27 November, Ibu Mona Kristona 28 November, serta Saudara Francisco Epen 28 November ya Allah. Pun bagi jemaat kami yang belum tersebut dalam sukacita dan kebahagiaan sepekan ke depan ini, biarlah kemarahan cinta kasih yang selalu nyata dalam kehidupan mereka selalu tercurah hanya oleh kuasa dan tuntunan Tuhan saja. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini kepada jemaat. Ketika mereka dalam keadaan sakit ya Bapa, ketika mereka dalam keadaan fisik lemah, dalam pergumulan secara pribadi dan keluarga, biarlah Tuhan Yesus dalam kuasa dan mujizat-Mu menolong, mengangkat, memulihkan, dan memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan yang baru ya Bapa. Bagi jemaat kami ya Tuhan yang saat ini dalam usia lanjut, yang mengalami keterbatasan fisik ya Allah, kami percaya pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan juga tetap selalu mendampingi, menopang, menguatkan, dan menjaga memelihara mereka dalam usia mereka sudah lanjut saat ini. Dalam pemulihan orang tua kasih Pak Sutasno, Itak Teah ya Tuhan, bahkan jemaat kami yang kami tidak tahu dalam pergumulan dan keterbatasan fisik mereka saat ini, Tuhan Yesus telah yang selalu ada dan mendampingi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, lewat jemaat kami yang saat ini yang terpapar virus corona ini ya Tuhan. Kekuatan dan pemulihan bagi mereka ya Allah, kami percaya boleh tercurah hanya oleh kuasa dan cinta kasih-Mu. Seluruh pelayanan kami ya Tuhan di jemaat ini, kami sebagai hamba-hamba yang Tuhan pakai dan utus untuk melayani Engkau dan jemaat ya Allah. Berkati kami semua ya Tuhan dalam semua tanggung jawab kami, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berkati ya Tuhan seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai dan utus untuk melayani Engkau dan jemaat-Mu di muka bumi ini. Berikan ya Tuhan rasa aman dan damai khususnya di bumi tercinta kami Indonesia ini. Jauhkan dari segala perselisihan, kesalahpahaman dan hal-hal
yang tidak berkenan kepadamu ya Allah, yang menyimpang daripada kehendak-Mu. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan dari tingkat pusat sampai pelosok daerah. Dalam masa-masa waktu dan keadaan saat ini, biar semuanya berlangsung dalam keteraturan dan ketertiban ya Tuhan. Jaga peliharakan kehidupan kami bangsa dan negara Indonesia ini ya Allah. Terima kasih Bapa, inilah harap mohon dan doa kami kepadamu pada saat ini. Terpuji namamu yang kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.